sampaikan pada kitab ini adalah tentang seputar ilmu. Nah, pertama sekali untuk memotivasi kamu dalam hal belajar ilmu agama. Namun karena hanya pembukaan, kita baca mudah sebagai pembukaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul ilm, fadlul ilmi wat ta'lim. Kelebihan ilmu dan mengajarkan ilmu. Boleh Tuan sampaikan bahwa agar kita istiqamah dalam belajar, tetap hadir dalam majelis ilmu, walaupun niat gedenya belum suci dan ikhlas, belum dalam niat menghadiri ilmu. Apalagi ini anak muda, anak kita perintah juga dalam menghadiri majelis ilmu. Walaupun hal-hal duniawi yang membangkitkan katanya belajar ilmu pengetahuan, abaikan. Yang penting katanya hadir dalam majelis ilmu. Bahkan Imam Al-Ghazali yang tak pernah katanya turi, sosok ulama sufi, ulama yang sangat luar biasa. Beliau sejarah dalam gaya budaya. Imam Al-Ghazali dengan lahir di dalam keluarga yang sangat miskin. Sehingga ketika ayahnya meninggal, ayah daripada Imam Al-Ghazali, maka beliau diserahkan kepada sahabat ayah daripada Imam Al-Ghazali. Dan sahabat daripada ayah Imam Al-Ghazali pun yang sangat miskin. Sehingga untuk menafkahi harta makanan kepada Imam Al-Ghazali, dia mendapat lecok. Sehingga Nasabuh Dayah mengatakan Abullah, yang berpupri belam dayahnya kepada santri yang belajar kepada dia tersebut. Sehingga sahabat daripada ayah Imam Al-Ghazali dititipkan Imam Al-Ghazali dalam pondok pesantren yang gratis makanan. Yang perlu untuk sampaikan di sini adalah Imam Al-Ghazali itu seorang ulama yang sangat luar biasa. Ketika belajar dulu masa kecil beliau tidak ikhlas karena Allah. Bahasa Gasaji gara-gara nabu pri pada. Sehingga ketika beliau sudah alim menjadi ulama yang sangat luar biasa, kan beliau yang terdapat dalam kitab Ittihaf, dalam kitab Fawaid Jamis. Kan beliau talabna al-ilma awwalan li ghairillah. Kami dulunya belajar bukan karena Allah. Fa abal ilmu ayyakuna illa lillah. Tapi ketika kami sudah mendapatkan ilmu, maka ilmu tersebut menuntun kami untuk melakukan sesuatu karena Allah. Di ikhlasnya jit tajir berujungnya bahasa kas. Sampai kita hana tajak boleh hana tak ikhlas. Nana pula dia tajak boleh ikhlas. Abaikan semuanya, hadir dalam majelis ilmu, insyaallah ketika kita yang tadi dengan petuah-petuah daripada mereka menghadirkan keikhlasan dalam hati. Di ikhlas jid tajir berujung. Bahkan khusyuk dalam sembahyang suatu hal yang hampir mustahil gitu kan. Tapi apakah kita akan meninggalkan salat gara-gara belum khusyuk? Sehingga sebagian ulama yang mengatakan sosok mantang urang berakhir zamannya, lebih-lebih hanya muda yang mendakwakan dirinya khusyuk dalam salat, maka sungguh batallah salat. Tidak sah sembahyang. Maka tidak sah salat karena khusyuknya hampir dikatakan suatu hal yang mustahil. Menyebutnya jir khusyuk dalam sembahyang yang pertanda syaitan hana godanya. Bahkan hana goda li syaitan karena hana perleli bersusah payah li syaitan karena dari wudu pun hana sah. Kadang ilmu pengetahuan dalam hal wudu kita kurang. Kalau li syaitan kumpul dan goda aja. Wudu pun tak salah. Sembahyang sampai habis kali di hotel mendam. Kakak kena sembahyang khusyuk dah sembahyang. Bahkan khusyuk ternyata iblis hana li goda ni. Bahkan hana goda li iblis dikarenakan hana sah wudu. Kupu ya pehe hotel lagi. Nyanban pernyataan seorang ulama mengatakan khusyuk kadang-kadang sangat payah hadir dalam salat. Namun kita tidak boleh berputus asa. Hadirkan khusyuk dalam akhir salat. Sehingga sebelum salat mulai maaf, ya Allah, ya Allah, yang lama mati lambat bapa, seperti yang. Ya Allah, ni pumahlum ya Allah, bunuh ketika dalam sembahyang lun pikiran lu hana doh ya Allah. Nyen bandung syaitan ya Allah.
Lakai menghamba Allah Subhanahu wa taala dan Allah hukum maha dosa dia. Diterima salat dia. Bahkan nasira ulama yang sangat aktif dalam menulis di Jawa. Yang para murid, wahai guru kami, apa trik, tips engkau bisa sangat kreatif dalam menulis sebuah karyangan? Dijawab oleh guru tersebut, cara ataupun konsep saya berhasil menulis adalah ngeprank syaitan. Ngeprank syaitan. Apa makna prank syaitan? Syaitan ketika gurenya kena menulis, sampai-sampai digoda, tulis juga supaya Ron dianggap seorang ulama yang produktif, dianggap Ron sebagai ulama yang hebat dan sebagainya. Maka bisikan syaitan tersebut membuat dijadikan oleh guru tersebut sebagai motivasi untuk sukses dalam menulis. Anak gak pernah ikhlasnya, pakai motivasi yang dihasut oleh iblis sebagai lancar dalam menulis. Untuk ketika kali selesai menulis, kalau kayak mengayu Allah, ya Allah, nyulun dari phone disah oleh iblis untuk menulis supaya dipuja-puja oleh manusia. Tapi ya Allah mandungnya kelengahan ya Allah, lelaki yang maha baron ya Allah, terima untuk disalurnya Allah. Iblis yang kahek digoda guru tersebut ternyata berakhir merasa kecewa. Yang kenyan makna sukses gede yang menulis adalah dengan ngeprank syaitan, pengen syaitan. Pakai ibadah gedenya walaupun dihasut motivasi oleh iblis. Untuk berujung laki maha Allah Ta'ala. Jadi ikhlasnya jid berujung. Urang kaya menansin ketika dihasut oleh syaitan, sedekah haju. Untuk orang dianggap urang kaya yang sangat dermawan. Yang pakai motivasi iblis untuk bersedekah. Untuk lihat sedekah laki maha Allah Ta'ala. Ya Allah, ya laki maha baron ya Allah, ketika lanjut sedekah guna rasa ria dan takabur ya Allah. Tapi nyan mandung but iblis ya Allah. Nyolon sedekah ikhlas karena Allah. Nyan iblis tengok handi hasud dia ni. Alah, kahek di goda dia ternyata dia kata aja ikhlas ujung. Jadi ikhlasnya jid aja ujung. Menancit dia dia tajabut dah ikut. Walaupun tu kadang-kadang anak ikhlas nama kalau dalam ini sedang main. Dibuka dia main dia udah anak ibu. Aku tak ibu aja. Tapi anak masalah juga. Walaupun anak ikhlas untuk mendapatkan ilmu. Andre ketika kali buat laki mengamal Allah Taala, ya Allah menolong anak ikhlas ikut ya Allah. Tapi nyong betul-betul sampai rugo lembut ya Allah. Terima ngamal ibadah lu ya Allah. Terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita termasuk orang yang ngeprank syaitan. Yang pertama kata Habib Hasan Al-Bahruni, qala Allah Ta'ala li nabiyhi wa qur rabbi zidni ilma. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah dalam surat Thaha, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu pengetahuan. Artinya dom tingkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa. Beliau memohon doa kepada Allah Ta'ala untuk ditambahkan ilmu. Maka siapa gedenya orang-orang yang mantang di bawah luar biasa, yang mantang rendah ilmu pengetahuan, maka sangat selayaknya gedenya untuk talake tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, zaman kebegah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka majelis-majelis ilmunya sudah pudar, hampir punah. Majelis-majelis ilmu hampir hanali di kota Madinah. Sehingga budalah Abi Hurairah. Urang buatanyan ke Abi Musapat bak pasar. Gejak li Abi Hurairah gewet-wet bak pasar Madinah. Gekun li Abi Hurairah, ya ahlas suq, wahai penduduk pasar, ma'ajazakum. Akan lalu tawaran ino de kedai. Akan lalu tawaran bak pasar. Hani tu pun le urang ron ide bak masjid tengah ku bagi-bagi sembako Rasulullah. Rasulullah kawafut. Bak masjid sedang dibagi-bagikan harta warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bek bangai orang duduk-duduk kat kedai. Ngejak juga masjid kedai. Ide tengah dibagikan harta warisan baginda Rasulullah. Bek hana mempok ndu. Yang gekeun le Abi Hurairah.
Kemudian budak penduduk pasar mendung jauh masjid. Watega kalan di masjid hana aga pembagian sembako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyamban. Maka gak menumpuklah dengan Abi Hurairah. Hai Abi Hurairah, drone kana pengun kamu. Ngepegah na pembagian harta warisan Rasulullah dalam masjid. Ternyata wate kamu aja hana sapuna. Gekun dia Abu Hurairah. Wa ma ra'aitum fil masjid ahada. Hana ni kalian urung-urung dalam masjid. Qalu bala, nah kamu kala. Mang putra mang urangnya kebegat. Ra'aina qauman yusallun wa qauman yaqra'una al-Qur'an wa qauman yatazakkaruna halal wal haram. Hai urung-urung yang kamu kala mau sembahyang, mau baca Quran, dengoh bermuzakarah, dengoh kubur tentang halal dan haram. Faqala lahum Abu Hurairah, maka kelah Abu Hurairah kepada urungnya, waihakum fazalika mirasu Muhammad. Celakalah kalian, itulah harta warisan baginda Rasulullah SAW. Karena Nabi pernah bersabda, innal anbiya lam yuwarrisu dinar wala dirham, wa innama warrasul ilm. Para nabi tidak mewarisi harta dinar dan dirham, tapi para nabi mewarisi ilmu pengetahuan. Jadi harta warisan baginda Rasulullah adalah ilmu. Maka majelis-majelis ilmu adalah majelis pembagian harta sembako Rasulullah. Makanya mungkin bisa kita contoh trik Abi Hurairah. Kita buka pengumuman bak masjid, malam minggu nyona pembagian sembako Rasulullah bak masjid. Ja je urang kampung pan harta sembako Rasulullah, angkatnya ilmu yang pengetahuan. Yang kaji pegat sebuah trik untuk mensiasati masyarakat. Nyotong mulia di kenawai putra, si kameng. Baru ramai terus urang masjid. Nyo nasi si kameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pembagian harta warisan Rasulullah. Nyona urang protes di empat harta warisan Rasulullah. Empat lang kita gabah harta warisan Rasulullah adalah ilmu pengetahuan. Cuti belum sampaikan. Kemudian keun Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbarnya adalah siro urang Yahudi dasar, udah masuk Islam. Keun Ka'ab al-Ahbar, "Lau anna sawaba majalisil ilmi badalin nas." Seandainya pahala menghadiri majelis ilmu dinampakkan kepada manusia, laqatatalu alaihi. Sungguh manusia ini akan mati-matian untuk mendapatkannya. Kita akan merebut-rebut walaupun taruhannya nyawa. Hatta taraka kullu dhi imaratin amaratahu wa kullu dhi suqin suqahu. Sampai-sampai orang yang mempunyai jabatan akan meninggalkan jabatannya demi mendapatkan pahala majelis ilmu. Dan orang-orang yang mempunyai pasar, orang-orang yang mempunyai toko akan meninggalkan tokonya. Karena saking berharganya pahala menghadiri majelis ilmu. Jadi menyasaan daji duh takalan domna raya pahala majelis ilmu. Sungguh urung-urung yang jit bupati geter bupati ga ibu. Urung-urung yang na jabatan akan meninggalkan jabatan. Urung-urung yang na toko akan meninggalkan tokonya. Artinya pahala majelis ilmu lebih berharga daripada laba yang jauh muka. Jadi tatuk kedai siar malam kita menghadiri majelis ilmu. Yang narogo adalah lebih raya pahala ilmu menghadiri majelis ilmu. Nyamban keun Ka'ab al-Ahbar. Malantaran hanade. Bukan hanade. Angat be sabi-sabi dan semua semua. Nya handap mesti handap melasa. Yang sandai diupede pahala majelis ilmu handap melasa. Maka hang upede singoh ro kiaman upede. Mungkin nyawa kemantang sebagai pembukaan malam yang berbahagianya. Lebih dan kurang tuan lagi maaf. Tak lagi nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang mandung selalu istiqamah dalam menghadiri majelis ilmu dan bacut manteng pesan daripada ulun tuan supaya gedeng sampai sampai urang apa kejadian lagi murid Nabi Musa.
Nah, Nabi Musa juga pernah mendidik muridnya yang gagal. Jamun pada masa Nabi Musa, terus buat lagi yang lupa. Terus Karun, besar Karun. Karun adalah sepupunya Nabi Musa. Inna Qaruna kana qaumi Musa fabagha alaihi. Karun adalah sepupunya Nabi Musa. Wujud harta yang sangat luar biasa kepada Karun. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Lumna le harta Karun, kunci-kunci gudang harta Karun mesti dibuut di urun besar kotanya. Kunci gudang harta akan harta aja. Lumna lebih harta. Yang boleh untuk sampaikan bahwa ketika Nabi Musa tengah bersembuh lagi yang rupa, tiba-tiba lewatlah Karun. Lewat Karun dia pakai muh dari ujung sampai ujung kaki. Muh yang dia pakai oleh Karun. Ketika dia lewat pada majlis Nabi Musa, maka murid Nabi Musanya terbagi kepada dua kelompok. Terpecah kepada dua kelompok murid Nabi Musa. Yang pertama kata Allah dalam surat Al-Qasas, qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun. Urang yang terpesona dengan keindahan dunia, terpesona dengan keindahan Qarun, ya laita lana misla ma utiya Qarun. Seandainya gedenya diberikan harta lagi Qarun. Innahu lazu hadzin 'adzim. Sesungguhnya Qarun itu manusia yang sangat beruntung. Yang kelompok yang pertama. Sebagian kelompok yang kedua mengatakan wa qala alladziina utul 'ilma wailakum sawabullahi khairul liman amana wa 'amila shalihan. Sedangkan orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, santri Nabi Musa yang kedua, mengatakan wailakum, celakalah kalian. Sawabullahi khairul liman amana wa 'amila shalihan. Pahala ilmunya lebih baik daripada harta yang diberikan kepada Qarun. Jadi murid Nabi Musa sendiri ketika melihat dunia ada yang terpengaruh dengan keindahan dunia. Yang semubut adalah Nabi Musa. Apalagi yang semubut menggufami kan jero Nabi, kan jero ulama. Ini tidak menutup kemungkinan Nina yang terpengaruh lagi murid Nabi Musa. Terpesona dengan keindahan Qarun. Alah budak ibu malam ni, ayo tak bola. Ayo tak bola final dan sebagainya. Aku pihak kan Nabi yang semua buat. Dom Nabi Musa mentang murid yang celaka. Jadi sampai ketika termasuk dalam murid Nabi Musa yang gagal. Tapi termasuk kelompok yang kedua menganggap pahala menghadiri majelis ilmu di atas segala-galanya. Mudah-mudahan sampai-sampai ini dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di surga dan Amin amin ya rabbal alamin.